Suara ibu-ibu tak dengar ke depan, Bu. Lagi makan sate kan, Ibu. Saya mau pantun nih. Kue talas, kue talam, enak disimpan dalam perigi. Ibu-ibu yang malas jawab salam, saya doakan bapak kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga kayak Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahu 'adzim. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak RH Regional Head Bapak Ahmad Gusmar Harahap bersama Ibu. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ahmad Diponegoro bersama Ibu sebagai SFPB. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu Manajer, Bapak Ketua Majelis Taklim, seluruh keluarga besar PTPN 4 Regional 3 yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh jemputan majelis, kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar. Alhamdulillah, pada malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Saya sangat senang bisa hadir di tengah Bapak Ibu. Untuk Hari Besar Islam, saya baru kali ini hadir di acara yang ditaja oleh PTPN 4 ini. Walaupun malam ini sebenarnya padat acara Bapak Ibu. Di Undri, Muhammadiyah ada acara Pak, termasuk di Polresta Pekanbaru. Tapi kenapa saya milih di sini? Karena cuma di sini yang undang saya Pak. Di sana memang ada acara Pak, cuma saya tidak diundang itu Pak. Makanya saya pilih di sini. Alhamdulillah. Man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'annama hidat lahu dunya. Siapa yang hari itu keadaannya aman, tak ada perang, tak ada ancaman, mu'afan fi jasadihi, badan sehat, tak ada penyakit, wa 'indahu qutu yaumihi, makanannya cukup, tak kelaparan, fa ka'annama hidat lahu dunya, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan hakikat dunia itu. Jadi dunia itu hakikatnya tiga itu Bapak Ibu: aman, badan sehat, makanan cukup. Gimana kabar Bapak Ibu hari ini? Aman? Badan sehat? Makanan cukup untuk hari ini? Alhamdulillah. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfi lil zalimin bil zalimin. Allah
Shallu ala Nabi. Di tahun ke-10 masa kenabian, 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, umur Nabi lebih kurang 50 tahun. Itulah masa yang paling sulit dalam hidup Nabi. Sampai-sampai tahun itu dinamakan dengan Amul Husni, tahun duka cita Rasulullah SAW. Apa yang terjadi pada tahun itu, Bapak Ibu? Yang pertama, tahun itu meninggal istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama, satu-satunya, tidak pernah dipoligami Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan berbini 2 itu sunnah, berbini 1 juga sunnah, Pak. Nabi tidak pernah poligami sampai Khadijah meninggal. Setelah Khadijah meninggal, barulah Nabi berpoligami. Jadi kalau bapak-bapak mau berpoligami, saya tidak ada melanjutkan, saya sampai situ aja. Bapak-bapak melanjutkan ke jam 5. Setelah Khadijah meninggal, baru Nabi berpoligami. Tahun itu Khadijah meninggal. Dulu Khadijah itu seorang istri yang kaya raya. Kekayaannya mungkin kalau dihitung-hitung aset Khadijah, 1/3 Mekah itu Khadijah yang punya. Tapi di akhir hayat ketika Khadijah jatuh sakit, itu 83 tambalan baju Khadijah. Saking tak ada lagi harta tersisa, semua beliau serahkan untuk kepentingan agama. Sampai beliau sanggup berkata, "Ya Rasulullah, andai kata nanti aku tak ada lagi dan engkau butuh harta untuk berdakwah, bongkar kuburanku, jadikan tulang belulangku sebagai sarana untuk engkau menyampaikan risalah agama Allah." Subhanallah. Bapak Ibu, meninggal di tahun ke-10 kenabian. Kematian istri itu berat kata orang. Jangankan kematian istri, Pak. Pulang kampung ada istri bapak, tinggal bapak 3 hari di sini. Itu rumah kayak kapal pecah. Maka selagi istri masih ada, sayangi. Perempuan itu, Pak, 3 tingkat di atas kita. Ini bisa dengan cara seperti ini ya, karena ada ibu-ibu juga yang merancang. Kita bisa makan kue. Kalau tidak ada ibu-ibu ini tidak rame. Ya dah, Bu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu mengandung lagi. Itu berkali-kali. Belum ada masalah ini nak mengandung lah, Pak. Tiap tahun mengandung. Makanya derajat perempuan 3 tingkat. Ada 3 pekerjaan yang tak bisa dilakukan laki-laki: mengandung, melahirkan, menyusui. Siapapun suaminya, walaupun Pak RH pun tak akan sanggup 3 ini. Meninggal istri Rasulullah di tahun ke-10 kenabian, sedih Rasulullah karena istri yang sangat mendukung dakwah selama ini. Belum kering air mata. Di tahun yang sama meninggal pula paman beliau. Paman Nabi yang mengasuh Nabi sejak umur 8 tahun, menyaksikan Nabi menikah umur 25 tahun, diangkat menjadi Nabi dan beliau menyaksikan di umur 40 tahun. Dan tahun ke-10 Abu Talib jatuh sakit. Abu Talib yang selama ini membela Nabi. Tidak ada orang Quraisy yang berani menyentuh Rasulullah karena ada Abu Talib di belakangnya.
Tahun ke-10 Abu Talib jatuh sakit, Pak. Bergegas Nabi datang ke rumah Abu Talib. Di situ Nabi berbisik kepada Abu Talib. Apa kata Nabi? Ya qul la ilaha illallah kalimatun ahajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Hanya dengan kalimat itulah nanti saya bisa membela paman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang sedikit, Abu Talib tak mau mengucapkan la ilaha illallah karena malu sama Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? At-targhibu millata Abdul Muttalib. Tidakkah kau malu meninggalkan agama ayahmu, yaitu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib tak mau mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan musyrik. Ini yang membuat Nabi sedih sekali. Setiap hari bersama Nabi, mengasuh Nabi sejak umur 8 tahun, selalu membela Rasulullah dalam berdakwah, mati dalam keadaan musyrik. Ingin Nabi berdoa untuk pamannya, ingin Nabi berdoa minta ampun kepada Allah untuk pamannya. Tapi apa kata Allah dalam surat At-Taubah? Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Ayat 113. Tidaklah pantas seorang nabi, orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang musyrik sekalipun orang musyrik itu karib kerabat. Ini yang membuat Nabi sedih. Istri meninggal, paman meninggal. Tekanan orang Quraisy semakin kuat. Beliau semakin sempit ruang dakwah Nabi. Akhirnya tahun itu beliau tinggalkan kota Mekah. Beliau harus meninggalkan tempat lahir beliau. Kemana beliau pergi? Tahun itu beliau berangkat ke negeri Taif. Berjalan kaki bersama Zaid bin Harisah. Di Taif apa yang beliau dapatkan? Ternyata di Taif jauh lebih kejam lagi. Nabi dinanti dengan kayu, dengan batu, dengan tulang. Nabi dilempar, dipukul, bahkan dipaksa diusir dari Taif sampai Nabi berdarah. Beliau bersembunyi dalam kebun anggur. Di situ beliau menangis. Allahumma ilaika ashku min dha'fi quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Hari ini ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku mengadu. Betapa lemahnya aku ya Allah. Aku dihina di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan orang-orang lemah. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhanku. Saat itu Bapak Ibu datang malaikat. Kata malaikat, hai Muhammad, angkat tanganmu. Biar aku cabut gunung-gunung di Mekah ini. Aku timpakan kepada orang yang sudah membuatmu berdarah. Tapi apa kata Nabi? Kalla arju ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrik billahi syai'an. Tak usah. Kalau mereka tak mau beriman hari ini, mudah-mudahan besok anaknya mau beriman. Kalau anaknya tak mau juga beriman, mudah-mudahan cucunya mau beriman. Begitu sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda pertama, sabar. Kalau bapaknya tak mau juga ke masjid, mudah-mudahan anaknya nanti mau ke masjid. Kalau anaknya tak mau juga, mudah-mudahan cucunya nanti mau ke masjid. Jadi pengurus masjid tak boleh terlalu ekstrim. Ada pengurus masjid ekstrim. Asal ribut sedikit anak-anak itu langsung diusir. Pulang. Nggak ribut pulang. Tak boleh ke masjid mana ribut. Memang pulang anak-anak itu. Tak mau dia datang lagi sampai tua.
Kenapa bapak nak bawa ke masjid Pak? Dulu tahun 63 saya pernah diusir ke masjid. Lama dah. Sejak tahun 63 tak boleh datang. Jadi tak boleh ekstrim-ekstrim. Tak boleh terlalu. Ya. Jadi Nabi itu memang sabar. Masya Allah, memang sabar. Ini tauladan Nabi SAW. Sudah berdarah, diusir, ditawarkan oleh malaikat, angkat tanganmu biar kami timpakan gunung-gunung di Mekah ini kepada orang-orang yang sudah buatmu berdarah. Kata Nabi, tidak usah. Nah, tahun itulah terjadi Isra Mi'raj. Berarti sebelum Isra Mi'raj ini ada duka yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Dinamakan tahun duka cita dalam kehidupan Nabi. Malam itu, ketika beliau sudah kembali dari Taif, kita pendekkan ceritanya Pak, karena peristiwa Isra Mi'raj ini lebih panjang menceritakan daripada kejadiannya. Kejadiannya tidak sampai 1 malam, tapi kalau kita urai Pak, ini harus 3 malam dari sini Pak panitia. Kali 3 masalahnya nih. 3 malam belum tentu selesai. Isra Mi'raj panjang cerita. Kita pendek. Malam itu Nabi sedang tidur di Hijr Ismail di dalam Masjidil Haram. Bapak Ibu, dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Di samping Ka'bah itu ada tembok seperti seperempat lingkaran. Itu namanya Hijr Ismail. Kalau sholat di dalam itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Di samping itu ada Maqam Ibrahim. Itu tempatnya di dekat pincuran emas itu. Nabi sedang berbaring di situ. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, 1 orang lagi malaikat membawa air Zam-Zam. Pada malam itu dibelah dada Nabi. Ini disebut dalam kitab Ad-Dardir. Dibelah dada Nabi mulai dari bawah tenggorokan beliau, dibelah sampai ke bawah dada. Kemudian dikeluarkan hati beliau, dibersihkan dengan air Zam-Zam 3 kali. Kemudian dimasukkan lagi hati beliau, diusap. Sup, langsung merapat. Ini sup di pada saya. Ini ada dalam hadis. Bukan diusap tidak. Nanti kalau tanya ada hadis lebih berapa ini masalahnya. Jadi saya aja pada yang ngasih suara. Dah, dibersihkan hati dulu. Sebelum bermi'raj, hati bersihkan dulu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Sebelum menghadap ke Allah itu bersihkan hati. Karena hati kita ini adalah lentera kita. Hati yang kotor, mudah iri, dengki, kepo, itu berawal dari hati yang busuk. Orang busuk hati itu Pak, mudah irinya. Orang iri itu hidupnya tidak akan bahagia. Orang iri itu dia akan diserang penyakit insomnia, susah tidur. Orang yang dia iri itu jam 11 sudah mau dah, tapi yang dia itu belum mengolotek. Kata bininya, kata lakinya, udahlah tidurlah, jam berapa nih? Udah hampir jam 12. Tak mau mata saya tidur. Kenapa? Yang 3 rumah dari kita tuh Bang, apa kerja suaminya? Apa pernah itu kata dia tanya? Bukan, saya bukan apa Bang, berpikir aja Bang. Mobilnya kok ganti-ganti. Padahal itu suami itu kerja di PTPN 4 bergagal 3. Berapa lah gajinya situ? Udah tidurlah lagi, biarlah dia mau beli mobil ya, mau ganti mobil, dah urusan kau itu, tidurlah, ada 12 hari. Saya bukan iri Bang, cuma terpikir aja Bang. Itulah yang iri itu Bang, yang payah tidur. Sekali 2 kali payah tidur, nanti badannya kurus. Periksa ketika cek jantung normal, dicek tensi normal, dicek kolesterol normal. Terus kenapa badan saya kurus dok? Karena ibu ada sakit Bu.
Nah, mulai dia pikiran macam-macam. Jangan-jangan saya kena guna-guna. Kok tak tahu dokter sakit saya. Akhirnya datang kepada orang pintar. Kenapa dinamakan orang pintar? Karena yang datang ke situ itu orang bodoh. Datanglah sama orang pintar. Kata orang pintar nih, bawa telur ayam agak sempakan. Kata orang pintar. Mungkin orang pintar itu buat kue juga kan, boleh barang. Telur ayam kampung bawa agak sempakan. Bawalah telur ayam sempakan. Dipecahkan oleh orang pintar nih. Cuk. Mama kena ibu. Ini yang ngasih ini tak jauh dari rumah ibu. Ya, ibu dikasihnya guna-guna lewat godok pisang. Mulailah ibu berpikir apa saya makan godok pisang. Ingatlah waktu Isra Mi'raj di Masjid Nurul Iman. Saya memang makan godok malam itu. Siapa yang bawa godok malam itu? Mulai dah curiga-curiga. Syirik. Ya, suuzon berawal dari kepo, berawal dari hasad. Maka orang-orang seperti itu hatinya mesti bersih. Orang kalau hatinya busuk, hati kotor, dengan siapapun bertetangga akan pernah aman. Coba kalau kita tengok keluar sana Bapak Ibu, nampak itu cuaca agak gelap. Sebenarnya bukan cuaca di luar itu yang gelap, tapi kaca kita ini yang hitam. Ganti kaca ini dengan yang terang, maka nampaklah terang di luar sana. Itulah ibaratnya hati. Kalau hati kita gelap, kemanapun mata memandang, pasti salah. Cepat orang ke masjid, salah. Banyak gaya Bapak, belum hari udah ke masjid. Lambat ke masjid, salah. Awak haji, masjid lambat. Pergi orang ke masjid laki bini berdua-dua, salah juga. Dia juga laki, orang laki agak itu kali. Semuanya salah. Ini hati yang busuk. Bersihkan hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini bersih. Setelah dibersihkan hati, baru didatangkan bulan. Tapi hati Nabi itu bukan kotor. Hati Nabi itu sudah bersih, Pak. Dibersihkan lagi supaya lebih bersih. Baru datang bulan. Naiklah ke atas bulan. Dari Mekah itu melompat bulan ini. Lep ini pun tidak ada suaranya, Pak. Ya. Sekali lompat dari Mekah itu, sampailah di tempat yang banyak pohon kurma. Nabi turun sholat 2 rakaat. Setelah sholat naik burak, Jibril bertanya, Muhammad, tahukah kamu di mana kamu sholat? Tidak, wahai Jibril. Itulah namanya Thayyibah, Yasrib atau Madinah. Di situ nanti kamu akan hijrah, dan disitulah peradaban Islam baru dimulai. Naik lagi ke atas burak, lompat lagi dari Madinah, sampailah di satu tempat dataran rendah. Turun sholat 2 rakaat. Habis itu Jibril bertanya, tahukah kamu di mana ini ya Muhammad? Tidak. Inilah namanya Madian. Di sini ada pohon busa. Di sinilah diutusnya Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian di sinilah dulu kaumnya pernah dimusnahkan Allah karena mereka suka curang dalam menimbang, suka berdusta dalam bertransaksi. Akhirnya kaum itu dimusnahkan Allah dengan gempa bumi dan angin yang panas. Dari Madian naik lagi ke atas burak, melompat burak. Sampailah di satu tempat dataran tinggi. Turun sholat 2 rakaat. Jibril bertanya, tahukah kamu di mana ini ya Muhammad? Tidak. Inilah namanya Bukit Tursina, tempat bermunajat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Dari situ lompat lagi. Kemudian sampailah di satu tempat namanya Bethlehem atau Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian lompat lagi, baru sampai di Masjidil Aqsa Palestina yang dibangun pada zaman Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud alaihissalam. Itu akhir perjalanan Islam. Berapa kali berhentinya itu Pak? Mekah, Madinah, Madian, Bukit Tursina,
Bethlehem baru Masjidil Aqsa. Padahal jarak Makkah Masjidil Aqsa saja 1.500 kilo. Itu tak sampai satu malam Pak. Sampai malam itu juga. Untung ibu-ibu tak ikut malam itu. Kalau ikutlah ibu malam itu sebulan tak sampai. Ibu masa jilbab lama. Masa bodak lama. Bercermin bisa 5 kali ya Bu. Ibu bisa 5 kali bercermin Pak. Kalau mau ada apa lagi ada acara kan, kalau acara ini, ini kan hidup pengajian. Ada acara itu bisa 5 kali, bisa lebih bercermin. Pertama bercermin dalam kamar dulu. Siap bercermin dalam kamar, keluar di kamar, bercermin di ruangan tengah. Karena di situ ada lagi cermin. Habis di ruangan tengah, keluar rumah, di teras lagi, di jendela-jendela pintu tuh. Dah berapa kali itu Pak? Dah 3 kan? Siap tuh kalau dia naik motor, spion motor lagi. Makanya kita tak heran kalau ibu itu bawa motor, lampu sennya ke kanan, belakangnya ke kiri. Karena dia sedang bercermin tuh Pak. Udah berapa kali itu? 4 kali. Sampai di tempat acara, baru keluar cermin dari dalam tasnya. Yang terakhir. Udah berapa kali? 5 kali. Itu cermin aja terus. Saya pernah itu jadi Nabi, Isra Mi'raj. Marah-marah mereka Jibril. Cepatlah aja. Itu dulu, aku bedak dulu. Mungkin sebulan tak sampai. Sampai di Masjidil Aqsa. Nabi disuguhkan 2 minuman, arak dan susu. Nabi pilih susu. Kemudian Nabi mengimami solat, yang jadi makmum adalah seluruh ruh para Nabi dan Rasul. Ini dalilnya dalam surah Al-Isra ayat 1 yang tadi dibacakan. Dari Masjidil Aqsa naik itu namanya Mi'raj. Dalilnya dalam surat An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Naik diketuk pintu langit pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Jibril. Siapa yang kau bawa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Maka malaikat membuka pintu langit. Apa benar langit ini begitu? Ya. Allah yang sebut. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Allah membuka pintu-pintu langit. Dalam surat An-Naba ayat 11. Rupanya langit ini begitu. Di langit pertama itu Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama, Nabi pertama Pak. Jadi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita berasal dari manusia Pak. Bukan dari monyet. Seperti kata siapa? Siapa tuh orang apa tuh? Masih Darwin tuh. Katanya manusia itu dari monyet. Ditemukan fosil-fosil manusia purba. Kita ini dari monyet. Mana ada? Kita ini dari Nabi, manusia yang mulia. Mana ada monyet dari manusia? Untung saya masuk pesantren. Udah ada sesat saja. Jadi tidak ada itu penemuan itu manusia ini dari monyet. Ada monyet dari manusia, setahu Bapak. Kalau manusia jadi monyet, tidak, setahu Bapak ada enggak? Ada. Manusia jadi monyet ada. Disebut dalam surah Al-Baqarah, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Ada Bani Israel yang sibuk mencari ikan pada hari Sabat yang harusnya dia beribadah hari itu, dia buat jaring-jaring untuk menipu Allah, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia hanya hidup 3 hari kemudian mereka punah. Jadi kira-kira sekarang tuh kan itu kan. Ini kira-kira hari ini bulan. Jadi jangan cari ikan hari Jumat tuh Pak. Kalau bapak yang mau mancing hari Jumat tuh libur. Dia membulu muka bapak tadi. Biar kayak Bani Israel. Karena dia sibuk cari ikan pada hari Sabat.
Itu langit pertama. Terus langit kedua. Jumpa dengan dua orang nabi langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa anak Maryam perempuan suci, namanya Isa Al-Masih. Masih. Tahu apa itu arti Al-Masih? Ya, bahasa Arab apa arti Masih? Mashun. Artinya diusap. Diusap. Wamsahu biru'usikum. Usaplah rambutmu dalam mulut. Jadi masih itu artinya usap. Kenapa Nabi Isa dikatakan Al-Masih? Karena salah satu mukjizat Nabi Isa itu apa saja yang beliau usap, kalau orang sakit beliau usap sembuh, orang buta beliau usap sembuh, orang mati saja beliau usap hidup balik. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, maka dinamakan Al-Masih. Di langit kedua Nabi Yahya saja. Terus langit ketiga jumpa Nabi yang paling ganteng tu. Bu, paling ganteng siapa? Tahu ini. Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf. Kalau Ustaz paling ganteng, tidak ada selain saya lagi. Nabi Yusuf alaihissalam. Kata orang kalau anak kita ingin ganteng, baca surat. Ada ibu udah payah baca surat Yusuf. Tengok anak baru lahir hitam juga. Dan tergantung bibitnya juga, Bu. Kalau bibitnya ganteng, tak perlu baca Yusuf, insya Allah ganteng juga. Tapi kalau bibitnya memang kayak gitu ya, buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohon. Nah, itu mitos saja. Selama hamil surah Yusuf aja dibaca terus. Pada surah Al-Baqarah ada, ya, surah Ar-Rahman ada, tapi surah Yusuf. Kenapa ibu baca surah Yusuf aja, Bu? Supaya anak saya ganteng, Ustaz. Baru lahir belalak. Kok tak ganteng, Ustaz? Tengok dulu bapaknya, Bu. Nabi Yusuf itu memang ganteng, bagaikan bulan purnama. Nabi Yusuf itu anak Nabi Ishak, cucu anak Nabi Yakub, cucu Nabi Ishak, cicit Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua orang anak jadi nabi keduanya, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak jadi nabi juga, namanya Yakub. Yakub punya 4 orang istri. Dari 4 orang istri ini lahir 12 orang anak laki-laki semuanya. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Naftali, Isyakar, Gad, Zibalon, Yusuf, Benyamin. Itu semuanya dinamakan Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Terus naik langit keempat, jumpa Nabi Idris lagi. Ini Nabi Idris ini nabi yang hidup di bumi tapi wafatnya di langit. Jadi ada ulama mengatakan ada 2 orang nabi yang hidup sampai hari ini di langit, ada 2 orang nabi yang hidup sampai hari ini di bumi. Siapa 2 orang nabi yang hidup sampai hari ini di langit? Nabi Idris dan Nabi Isa. 2 orang nabi yang masih hidup di muka bumi sampai hari ini, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir hidupnya di darat, Nabi Ilyas hidupnya di laut. Wallahu a'lam. Naik langit kelima, jumpa Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun saudara Nabi Musa. Nabi Harun itu jenggotnya 2 warna, hitam, putih. Dulu Nabi Harun itu jenggotnya hitam saja. Tapi ketika Nabi Musa marah kepada Nabi Harun karena kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, ditarik jenggot oleh Nabi Musa berubah jadi putih. Jenggot itu jangan ditarik, Pak. Cepat putihnya. Apalagi gigi boleh menarik. Apa betul orang pulang, Bang? Kemana aja orang, Bang? Putih jenggot. Kalau putih jenggot Nabi Harun. Terus naik langit ke-6, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Naik langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus di situ ada mustawa, di situ ada raf-raf, terus di situlah Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi mengucapkan salam
at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka diperintahkanlah sholat 5 waktu. Nabi turun subuhnya itu sudah wajib sholat. Inilah buahnya Israel itu. Pertama, sholat yang paling berat itu memang subuh. Maka ibu-ibu tolong dibantu bapak bangun subuh. Laisa sholatul asqala 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya. Salat yang berat dilakukan bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Berat kan? Tak semua orang sanggup salat subuh tu. Walaupun badannya kuat, fisiknya sehat, mampu dia meratur dari sini sampai ke kantor wali kota, bisa car free day setiap pagi, tapi salat subuh ke masjid belum tentu dia bisa. Kalau ada orang yang mampu salat subuh terus 40 hari tidak pernah masuk, insya Allah hatinya bersih. Bu, dengar bu, ini ada rahasia saya mau sampaikan sama ibu. Ibu kalau ada niat mencari menantu ya, cari di masjid subuh. Jangan maghrib ibu tengok. Kalau maghrib banyak orang di masjid maghrib dulu, tapi tengoklah subuh. Kalau ada anak muda yang rajin ke masjid subuh, tanyakan orang tuanya, kapan dia mau bini? Ambil menantu, insya Allah mantap. Sudah saya tengok Ustaz, 3 kali subuh saya ke masjid, kayaknya tak ada yang muda di masjid. Tua-tua aja kayak subuh, yang mati-mati pajak ini banyak. Udah itu aja bu, udah apa-apa. Balik nama sekarang murah. Paling kena biaya perawatan, ya kan? Servis, ada silsilah yang bocor, ya kan? Seperpak yang harus ganti. Sekarang ada BPJS. Penggantinya insya Allah bersih. Ya. Sekarang kan itu motonya, Pak. Tak perlu cantik, tak perlu ganteng, yang penting beriman. Insya Allah ada mau ibu-ibu Pak. Subuh tengok, berat salat subuh. Makanya solat amalan yang terbaik kata Nabi ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Maka solat yang terbaik di awal waktu itu adalah di masjid, Pak. Bapak-bapak ayo ke masjid sholat berjamaah. Ibu-ibu tuh kalau nak ke masjid tak apa-apa. Mau sholat di rumah tak masalah. Mau ke masjid dia mantap. Mau di rumah dia tak apa-apa. Karena ibu itu sudah 3 tingkat di atas kita. Bapak-bapak jangan ditiru oleh ibu. Ke masjid Pak. Ke masjid. Besok kalau ada suami ibu yang tak mau ke masjid, belikan mukena nasi. Ada bang, kalau abang nak mau ke masjid, saya ke masjid. Abang di rumah aja lah. Belikan mukena ke masjid. Ya karena inilah sholat terbaik di masjid berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya langkah yang paling berat itu Bapak dan Ibu adalah melangkahkan kaki ke masjid. Kullu khutwatin tamshiha ila salatil maktubati fil jamaah sadaqah. Langkah kaki yang diayunkan ke masjid untuk salat berjamaah itu adalah bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang datangnya besok subuh salat di masjid. Amin. Ya Allah. Kalau Isra Mi'raj bapak datang, Maulid Nabi bapak datang, tiba ke masjid sholat 5 waktu tak mau ke masjid, berarti itu pejuang-pejuang kue. Yang ke masjidnya bapak ada kue. Ada yang ke masjid cuma subuh hari Ahad saja. Itu para pencari-cari lontong dan apa. Padahal di masjidnya ada Ahad subuh ya sudah ada lontong. Jangan ke masjid kapan ada kue aja Pak.
Baik ke masjid. Jangan suruh anakmu ke masjid, tapi bimbinglah tangannya ke masjid. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perjalanan Isra Mi'raj ini, Pak, Allah memperlihatkan surga dan neraka. Di surga itu Allah memperlihatkan ada orang yang panen, belum siap ini dipanen, ini sudah tumbuh lagi. Belum siap ini dipanen, ini sudah berbuah lagi. Ditanya, ini apa Jibril? Itulah gambaran orang yang dermawan. Ini kayak tadi berbagi dengan anak yatim. Subhanallah. Orang-orang dermawan itu dicintai semua orang, Pak. As-sajil majhul ahabba ila Allah min 'abidil bukhli. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah ketimbang ahli ibadah tapi kikir. Orang kikir tidak ada orang yang suka. Malaikat benci sama orang kikir, Allah benci sama orang kikir, manusia benci sama orang kikir, termasuk orang kikir pun benci sama orang kikir, walaupun dia juga kikir. Gak ada orang suka orang kikir. Kikir kenapa? Karena yang membuat kikir itu setan. Setan yang membisikkan kikir untuk akhirat. Kalau untuk dunia dia loyal. Andai kata kita punya uang 100.000, kita bawa ke mall, itu besar atau kecil? Kecil rasanya, 100.000 apa dapat? Tapi ketika 100.000 ini dibawa ke masjid, terasa besar. Ya, jika di hadapan kita lewat kota infak, dan kota infak itu digembok, dan kita hanya punya uang 100.000 satu-satunya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jawablah dengan benar dan jujur. A. Memasukkan 100.000 itu. B. Menukarkan uang itu dulu baru dimasukkan. C. Membiarkan kotak infak lewat begitu saja. Kira-kira jawaban mana yang benar dan jujur? B. Menukarkan dulu baru dimasukkan. Kan kotak infaknya digembok tadi. Maka disebutlah kawan kiri kanan ada tukar. Maka kalau tak ada tukar, maka jawabannya C. Membiarkan kotak infak itu lewat begitu saja. Setelah kotak infak itu lewat, pas di satu ada 2.000 terselit. Aduh, ini ada 2.000. Ditunggu kotak infak itu lewat. Sampai berbeda baru dimasukkan. Pulang mirip, tiba di rumah, mau beli sabun nih, sabun habis. Pas mau bayar sabun, rupanya ada uang 2.000. Yang 100 tadi kan? Rupanya salah masuk. Yang dimasukkan yang 100. Lama ibu tuh menunggu. Kenapa Ma? Kata anak. Aduh, Mama infak salah masuk kan? Berapa Mama masukkan? Masukkan 100.000. Sejak kejadian itu sebulan tak boleh berinfak. Ini kikir yang dibisikkan setan. Masuk surga, ini kayak murah. Surga ingin yang tinggi, bersebelahan dengan Nabi. Kemudian ketika Nabi lihat neraka, ternyata nih, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, rupanya dalam neraka itu ya lebih banyak ibu-ibu. Pernah saya menyampaikan sebenarnya. Tapi tanya sama Ustaz, memang ibu-ibu yang banyak di neraka. Padahal ibu-ibu inilah yang rajin wirid pengajian. Ibu-ibu inilah yang rajin berpanah, selawatan. Tapi kenapa ibu-ibu juga banyak di neraka? Ternyata ada 3 dosa itu. Pertama, dosa lidah. Hati-hati ibu. Perempuan dalam sehari mampu bicara 20.000 kata sehari. Kalau laki-laki cuma 7.000 kata. Maka dosa ibu paling banyak itu di bibir, di lidah. Ibu-ibu ini kalau sudah komen, dosa bapak lawan lagi Pak. Percuma, rasanya kuat di muka bumi Pak. Gak akan menang kita. Karena
ibu-ibu tuh kalau sudah ini ada lagi. Bapak ibu pernah nengok ibu-ibu pergi takziah, nengok orang meninggal. Itu ibu-ibu tuh ya, kalau nengok mayat tuh langsung nangis tuh. Itu biasanya tisunya di mana ditaruh? Di bibir atau di mata? Kalau ibu-ibu di bibir. Ibu-ibu kalau nangis di sini. Itulah aneh ibu-ibu ya. Pada air mata keluar di sini. Terus kenapa mulutnya ibu kasih tisu? Ya. Sapu tangan itu di mulut, tisu itu di mulut. Padahal air mata itu keluar di sini. Kenapa? Karena dosa ibu paling banyak itu di mulut. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau nangis di mata, memang tisunya di mata. Gitu. Kenapa? Karena dosa bapak paling banyak di mata. Ya, itu. Bapak ini kalau sudah main mata habis. Ya. Nengok bini orang meleleh udah. Nengok bini dia meleleh air matanya. Hati-hati nih. Saya sering menyampaikan ceramah ini ketika acara reuni-reuni. Saya sering disebar reuni SMP ini tahun 82, SMA ini tahun 95. Kalau reuni-reuni saya tanya, kenapa bapak tidak bawa bini bapak pak? Ibu kenapa tidak bawa laki ibu? Inilah awal perselingkuhan bukan data. Reuni-reunian. Nanti curhat-curhatan, ganti-ganti nomor. Jangan biarkan bu. Kalau ada bapak reuni-reuni nanti. Sita apa? Allah Akbar. Ini dosa ibu pertama. Dosa ibu yang kedua, yang mengikis amal ibu ini. Kenapa banyak masuk neraka? Durhaka kepada suami. Seburuk-buruknya suami ibu, itulah kunci surga ibu. Kunci surga ibu. Wajib taat kepada suami. Ibu mau keluar rumah wajib izin dulu suami. Mau puasa Senin Kamis izin dulu sama suami. Kalau tidak kata suami haram ibu berpuasa. Ibu mau i'tikaf nanti bulan Ramadan izin dulu sama suami. Ini keluar rumah jam 1 malam pergi i'tikaf. Suami sedang tidur tinggalnya. Bapak pas bangun bingung mana bini. Bapak pergi i'tikaf di masjid. La ilaha illallah. Urus suami. Kalau durhaka sama suami pasti masuk neraka. Enak kali ya Ustaz jadi laki-laki. Jangan ibu bilang gitu lu. Ya. Bapak ini banyak tugasnya bu. Mencari makan, menyapu rumah, mencuci baju, memasak nasi. Dalam Islam itu tugas kita itu pak. Ada suami kayak gitu. Rugi. Memang itu tugas kami. Memandikan anak, menjahit baju kalau sobek. Mohon maaf, BH ibu itu kalau putus kasih bapak. Biar kita jahit. Tugas ibu cuma satu saja. Kalau mau masuk surga, patuh kalau kami suruh. Kalau kami suruh nyapu, kalau tidak masuk neraka itu. Menyesal enggak Ustaz nih. Ganti Ustaz besok 5 menit lagi. Urus suami itu. Jangan sibuk merah-merah ibu. Nendak sibuk magadir lagi tak makan di rumah. Suami pulang kerja tengok rumah berserak, anak belum mandi, ya, anak bungkus pipinya, tengok sambal tak ada, mana mama kalian? Pergi merah mana? Magadir, urus laki dulu, baru pergi magadir. Tapi saya yakin oleh ibu sini tak ada, ya bu, tak ada ngaku. Yang ketiga, dosa ibu yang sering mengikis amal kasyatul ariyah, membuka aurat. Jaga yang tiga ini. Ya, jaga lidah, taat sama suami, jaga aurat jangan terbuka.
insyaallah Allah buka pintu surga dari manapun arah yang diinginkan. Nah, semoga kita yang hadir malam ini semuanya bersama seperti ini sampai ke surga Allah nantinya. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana, pada malam ini ya Allah kami berkumpul mengadahkan kedua tangan kami memohon kepada Engkau ya Rabb. Walaupun tangan kami ini adalah tangan yang berlumuran dosa ya Allah, hati kami penuh dosa. Kami mohon kepada Engkau ya Rabbana, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan sampai malam ini ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ampunilah dosa ayah dan ibu kami ya Allah, baik orang tua yang masih hidup, sehatkanlah mereka ya Allah. Jangan kau pisahkan kami dengan mereka sebelum kami tergolong kepada anak-anak yang berbakti kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, andai kata Engkau akan menjemput ayah dan ibu kami, jemputlah mereka dalam keadaan beriman ya Allah. Kuatkan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Allahumma ya Rabbana, bagi kami yang sudah tak punya ayah dan ibu, yang sudah lama Engkau panggil mereka ya Rabb, lapangkan kuburan ayah ibu kami ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Rabbana, lapangkan kuburan mereka sejauh mata memandang ya Allah. Turunkanlah rahmat dan ampunanmu kepada mereka sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma ya Rabbana, gantilah setiap tetesan keringat ayah ibu kami dengan ampunanmu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, gantilah setiap tetesan air susu ibu kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Kumpulkan kami dengan ayah ibu kami, dengan keluarga besar kami sampai ke surga-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, sudah lama kami tak mendengarkan suara ayah ibu kami. Sudah lama kami tak merasakan hangatnya pelukan mereka ya Allah. Hanya batu nisan yang bertuliskan nama mereka yang selalu kami kunjungi ya Rabb. Malam ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, sampaikan doa kami kepada mereka ya Rabb. Isma' du'ana, innahu la yastami'ud du'a illa anta ya sami'ul alim. Allahumma ya Rabbana, satukan hati kami ya Allah, wabil khusus keluarga besar PTPN 4 regional 3 ini ya Allah. Allahumma ya Rabbana, hilangkan keirian dan kedengkian di antara kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, bukalah pintu rezeki kami yang barokah ya Allah, yang membuat kami dan anak-anak kami semakin dekat kepada Engkau ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, berkahilah umur kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami sampai Ramadan tahun ini ya Allah. Allahumma istajib du'ana, innahu la yastajibu du'a illa anta ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ya Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah agama, mau'izah kepada kami. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat kami pahami, kami hayati, dan tentunya sama-sama kami amalkan untuk kebahagiaan dunia, apalagi untuk kebahagiaan akhirat nantinya. Dan apa yang Ustaz pimpin doa tadinya, semoga dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara Isra dan Mi'raj kita pada malam ini. Saya Abdul Tanjung sebagai pembawa acara. Apabila ada kata salah, kelakuan yang khilaf, kepada Allah kami meminta, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Kita tutup acara malam kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang pulang ke kebun atau unit. Kami
unit masing-masing dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan kami juga yang ditinggalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.